Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ayah di channel KP2M, KP2M Ayah Manjil. Ini channel resmi dari KP2M ya. Enggak, yang mau belajar bareng, ini material sekarang adalah gimana cara membuat booster. Ulangi, materinya yang sekarang adalah gimana cara membuat booster. Kita tunggu yang lain dulu masuk. Selamat malam. Gimana suara ya? Jelas nggak? Suaranya jelas nggak? Awas, pertanyaannya hanya seputar booster. Jangan nanya di luar itu. Nggak akan ayah jawab ya. Biar nanti malah nggak mau. Kita prosesi, oke? Okay? Oke. Okay? Jadi nanti ada materi lanjutan ini kita tiap hari live, insya Allah ya. Kalau memang ayah nggak ada halangan, insya Allah kita live. Dan materinya setiap hari selalu berbeda, ya. Jangan ikutin. Jadi jangan nanya di luar materinya. Monggo yang lain. Kita tunggu 5 menit ya. Tinggal nunggu 5 menit. Ini baru berapa? 9 orang. Tadi ada 69 orang lebih ya. Nunggu 5 menit sambil nunggu teman-teman yang lain. Siapin buku catatannya. Nanti setelah selesai amunisi, yang nerangin masalah amunisi. Karena gini, percuma kita budidaya ketika kita nggak siap semua amunisinya. Itu bahaya. Ya, jadi nanti ayah ini materi nerangin dulu amunisi seputar peternakan, pertanian. Habis itu nanti ayah nerangin seputar amunisi untuk peternakan, terus seputar amunisi untuk perikanan, baru nanti setelah selesai semua, baru di pola budidaya. Oke, paham ya? Jadi jangan nanya budidaya dulu sekarang. Jadi kita bikin amunisi dulu. Kenapa? Ya kan kuncinya di situ. Amunisinya nggak benar, kosorannya nggak benar nanti. Ya. Allah. Ada nanti herbal terakhir. Herbal nanti ya. Ada semuanya, insya Allah. Tenang aja. Atau mungkin nanti ayah selip-selip lah herbalnya ya. Makanya ini buat teman-teman, loncengnya itu aktifin ya di YouTube-nya, di channel ayahnya. Biar kalau ayah live itu ada pemberitahuan. Jadi kan tahu ayah ini live apa enggak. Gitu. Kalau nggak gitu nanti kan nggak tahu. Gimana? Baru 11 orang. Oke, kita tunggu. Bentar lagi. 3 menit lagi aja deh ya. Kita tunggu.
Belum nambah juga? Kalau belum nambah, jangan lanjut. Monggo, silakan. Bagikan di mana aja, ya. Monggo, silakan aja. Ayah live di medsos, artinya ayah kan membolehkan siapapun untuk meneruskan, menyebarkan. Monggo, ya, silakan. Bahkan ayah senang. Kenapa? Artinya keilmuannya kan bisa lebih banyak lagi yang akan bisa ikut belajar. Semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang praktek, kemudian hasilnya bisa terasa, kan alhamdulillah. Ya. Kan tujuan utama KP2M itu. Ya. Jadi kita nggak ada hal-hal yang khususon gitu loh. Nggak boleh ini, nggak boleh ini. Nggak, silakan aja. Yang nggak boleh itu cuma satu, jualan mengatasnamakan KP2M. Titik, itu aja yang nggak boleh. Ya. Misal banyak kok. Ayah tahu, bukan satu dua orang, bukan puluhan, mungkin ratusan, bahkan mungkin lebih. Yang bikin sendiri, habis itu setelah dia bisa, dia jualkan. Ya, silakan aja, nggak masalah. Ya, no problem buat ayah. Silakan aja. Selama itu bisa membawa manfaat buat semua. Tapi mohon maaf, namanya jangan disamakan dengan yang biasa diberi nama oleh komunitas kita. Oke, satu. Yang kedua, tidak boleh mengatasnamakan komunitas. Dan sekarang ini di Tenggarai ada, ya, bahkan banyak mungkin. Ayah tahu kok, banyak laporan ke ayah yang menjual nama KP2M. Padahal untuk bisnis sendiri itu nggak boleh. Karena seperti di awal, ya, ayah sudah ngasih Taisari tahu kalau ada yang seperti itu sama dengan mencemarkan nama BKP2M, ya, maka bisa kita tuntut nanti, ya. Kalau untuk pribadi ayah sebodoh amat, aku nggak peduli orang mau apa silakan aja. Tapi ketika membawa-bawa atas nama KP2M, mohon maaf, itu nggak bisa, ya, ada aturannya. Oke, kita mulai aja lah, ya, kita mulai aja, ya. Cara membuat booster perangsang buah atau perangsang bunga, ya. Sudah siap semuanya? Catatannya sudah siap? Monggo dicatat. Sebentar ya nih, mau baca WA. Kalau sudah siap, monggo kita mulai. Cara bikin booster. Sudah? Kalau sudah, siap. Oke, bahannya. Silakan ditulis. Bahan cara buat booster. Bu, cara buat booster bahannya satu, buah sawo matang. Kalau ingin sempurna, gini, matang itu benar-benar matang di pohon, ya, matang di pohon. Tapi kalau masak biasanya udah jatuh. Jangan, nggak boleh pakai yang sudah jatuh, yang masih ada di pohon. Tapi belum, nggak mentah, ya, sudah tua lah, ya, matang tua maksudnya, ya. Itu 5 kilogram. Diulangi, buah sawo udah, buah sawo 5 kilogram yang matang, usahakan tua di pohon, ya, tuanya di pohon. Nomor 2, yang nomor 2, mecin 1 on, mecinnya 1 on. Waalaikumsalam, monggo Bang Isan, tolong aku. Kuningan silakan, monggo Kang Dadan, Ahmad Sudian. Nomor 2, mecin 1 on. Sudah. Terus nomor 3,
kurma. Kalau ada kurmanya kurma mentah. Tapi kalau nggak ada ya kurma biasa yang suka dijual, yang udah dibikin manisan juga nggak apa-apa. Kurmanya setengah kilo tanpa biji. Nami Zaman, salam ya, aku dari Medan, kalau mau KR, hubungi ini di web ini di KP2M, karena ada online-nya, buka-buka tinggal pesan aja. Monggo. Ulangi, lupa deh, barusan apa? Kurma ya, kurma setengah kilo, susu murni 1 liter, susu murni 1 liter, sudah telur bebek 3 butir, kalau telur ayam kampung berarti 6 ya, 6 butir. Nah, cara nih, nah harus saya. Mohon. Sudah? Telur bebek 3 butir, kalau telur ayamnya 6 butir. Lanjutin. Kalau sudah, ini dengerin. Pilih salah satu. Pilih salah satu yang ada di tempat hidangan apa mau. Boleh pakai apa namanya tuh kuncup bunga ya. Terserah bunga apa aja. Kalau saran ayah yang bagus pernah ayah coba itu bunga kangkung. Kangkung yang lagi berbunga. Kalau ada, pilih aja. Mana aja yang gampang ya. Mau yang sudah mekar boleh, tapi kalau yang paling bagus malah yang masih nguncup ya. Belum mekar, masih kuncup. Bunga dari kangkung silakan, bunga apa aja lah pokoknya, yang besar-besar tapi bunganya jangan yang kecil-kecil. Pilih aja apa aja lah. Misal nih, pohon durian lagi berbunga, bunganya mau diambil silakan. Tapi sayang ya. Pokoknya bunga-bungaan lah ya. Bunga hiasan pun boleh ya. Tapi yang selagi proses nguncup kayak bunga mawar juga silakan. Apa aja lah bunga-bungaan ya. Bunga apa saja bebas. Nah, terus ngambilnya itu sama kayak waktu di biotonik. Pagi sebelum jam 6 atau sore di atas jam 5. Malam boleh silakan. Bunga sepatu boleh ya. Kalau ada bunga sandal juga boleh. Pokoknya bunga-bungaan ya. Tapi yang masih nguncup yang paling bagus ya. Paling nguncup. Pilihlah apa aja lah salah satu ya. Semakin besar jenis bunganya itu semakin bagus. Ya. Baik. Jangan yang kecil-kecil. Bunga cabai kan kecil-kecil susah. Ya. Itu kurang lebih 1 on. Ya, kuncup bunganya itu 1 on. Apa aja lah bebas, pilih salah satu lah bunga apa aja. Ya boleh nggak digabung-gabung bunganya, karena ini cuma dapatnya misalkan setengah on, yang ini setengah on, silahkan aja. Ya. Nggak satu macam pun nggak masalah. Oke? Okay? Dah, lanjutin. Bunga abang yang nggak boleh, bunga desa boleh. Bunga abang nggak boleh itu, riba itu. Udah lanjutin. Ulangi, tadi kuncup bunga, bebas bunga apa aja, cara ngambilnya sama ya. Sebelum jam 6 pagi atau di atas jam 5 sore ya. Malam pun nggak apa-apa, silakan. Lanjutin. Ini nih, dengerin. Tadi kan ayah udah nyebutin susu murni belum? Halo, tolong dijawab. Lupa tadi. Susu murni tadi udah belum? Susu murni. Nggak ada yang jawab. Tadi bahannya susu murni udah belum? Udah. Oke. Nah ini tadi lupa ya. Ada yang lewat tadi. Untuk susu, untuk booster boleh pakai susu murni,
Tapi boleh ini, awas, ini ada kelonggaran. Boleh pakai susu kaleng. Saya pernah nyoba pakai susu kaleng, hasilnya bagus juga. Ya, hampir mirip. Awas, untuk booster. Tapi kalau untuk biotonik, nggak boleh. Harus susu murni. Ya. Ulangi, ini untuk booster, boleh pakai susu kaleng. Cuma, ada cumanya. Kalau pakai susu murni, itu 1 liter. Kalau pakai susu kaleng, itu 2 kaleng minimalnya. Ya, boleh nggak pakai susu bubuk? Boleh, terserah. Merek apa aja, ya. Susu bubuk yang buat bayi, ya. Nah, kalau pakai susu buat bayi itu 500 gram. Ya, susunya udah kadaluarsa, boleh nggak? Silahkan, nggak masalah. Kecuali susu murni, harus segar. Kalau susu kaleng, susu kaleng kayak apa ya? Nggak ada ya susu kaleng. Susu kental gitu maksudnya, bukan susu kaleng. Kaleng kan nggak punya susu. Jadi kalau susu kental manis ataupun susu bubuk, seandainya udah expired, nggak apa-apa, pakai aja. Ya, saya pernah nyoba, alhamdulillah hasilnya bagus juga. Ya. Jadi nggak wajib susu murni. Tadi kelewat ya, tadi belum derang gitu ya. Tapi sekali lagi, ya, susu berung apa susu berung. Tapi yang jelas, awas, ini khusus untuk booster, untuk biotonik nggak boleh, wajib yang segar. Yang nggak boleh apa? Susu cicak, nggak boleh, itu susah ambilnya. Apalagi susu apa? Susu nyamuk ya. Udah lanjutin, boleh, silakan aja. Silakan aja. Oke, sekarang gini, lanjutin bahannya. Susu tadi sudah ya, tadi ada tambahan tadi kurang, mohon maaf tadi ya kelewat tentang itu. Udah lanjutin. Ini kalau pengen betul-betul bagus ya, ini bagus. Ada tambahan khusus, ada tambahan khusus. Jika ini jika nanti mau dipakai untuk tanaman tertentu, misal nih mau dipakai untuk kita nih punya kebun durian atau punya apa pohon durian yang ingin kita buahkan itu kan, itu tambahannya pakailah biji duriannya, penambahannya itu cukup 0,5 kilo ya. Kalau misalkan ini nangka ya, mangga pun sama pakai biji mangga ya dalamnya itu kan. Tapi kalau cabai ya jangan ya. Untuk yang pohon-pohon keras, yang buah besar ya, silakan, itu lebih bagus. Tapi awas, ayah pernah nyoba, ketika ayah pakai penambahan biji durian, aku pakaikan ke alpukat, hasilnya nggak maksimum. Oke? Jadi untuk alpukat ya pakailah biji alpukatnya. Itu ternyata hasilnya lebih bagus daripada nggak pakai. Tapi khususon untuk buah itu sendiri. Bijinya yang ambil dari buah lain. Ya, paham ya? Kalau petik mana ada bijinya, Om? Arsila. Yang nggak boleh lagi apa? Biji apa? Oh, bijinya Gunawan tuh nggak boleh itu. Udah, jadi ngelantur. Udah lanjutin. Gula, ya lanjutin. Gulanya 0,5 kilo, gula aren, ya. Terus, nah yang ini, untuk booster ini, air kelapanya 5 liter, usahakan dadakan air kelapanya, bukan dari pasar. Kemudian ada penambahan air cucian beras juga 5 liter. Ya. Terus tadi madu ayam udah bilang belum? Kalau belum tambahin madunya 100 mili. Madunya 100 mili. Kita ulangi tadi, kita ulangi ya. Tanamannya madu. Nah, biji yang tadi itu khususon untuk buah-buah tertentu. Seandainya begini. Ya, saya ingin bikin sekali
tapi nanti ini bisa untuk buah-buah yang lain khususan. Boleh nggak? Boleh. Dipisahkan aja bijinya. Misalkan gini maksud saya. Misalkan dari yang tadi yang standar itu bikin dulu jadi, oke? Bikinkan dulu jadi. Kalau untuk duren tinggal ditambahkan dengan ekstrak biji duren. Kalau untuk alpukat ekstrak biji alpukat gitu aja. Jadi nanti bisa untuk semua. Kalau jenengan bikin sekaligus goreng tok, nanti dipakai untuk yang lain kurang bagus, ya. Gitu, Om. Ya. Nah, cara memisahkannya fermentasinya gimana? Fermentasi untuk bisa nih, durian ya, ambillah sekilo misalkan. Itu airnya kurang lebih sekitar 3 liter. Ekstrak, habis itu fermentasi dengan GRR juga sama. Ya. Oke, lanjutin dulu. Tadi udah selesai gula setengah kilo, ya. Habis itu apa? GRR-nya 100 mili kalau yang pengembangan, kalau GRR 21 cukup satu tutup. Boleh dicicip sama yang buat kayak, enak itu. Booster itu enak, ya orang sama dengan jus kan itu. Ya, enak-enak itu. Ya enggak lah, nggak boleh direbus, ya bubar jalan lah, Sarli. Ya mentah lah Om. Teknik pembuatannya. Oke, sampai di situ dulu deh. Bahan, ada yang ditanyain nggak? Seputar bahan, ada yang ditanyain apa enggak? Seputar bahan. Lupa, dulu ada yang nanya gini. Ya, boleh nggak pakai jantung pisang? Boleh, bagus. Ya, jantung pisang. Tahu kan jantung pisang? Jadi misalkan gini. Tadi kan ada kuncup bunga. Ah, kuncup bunga boleh nggak diganti dengan jantung pisang? Nggak apa-apa. Itu malah lebih bagus. Ya, air kelapanya 5 liter, air cucian berasnya 5 liter. Awas, air cucian beras 5 liter itu dari apa? Dari beras 5 kilo. Jadi 1 kilo beras, airnya 1 liter. Kental nantinya. Ya. Sudah? Ada yang ditanya lagi seputar bahan? Monggo. Kalau ada yang kelewat. Karena tadi ada yang masuk pada jalan kan. Monggo silakan. Kita agak sedikit diperkuik ya. Ini bentar lagi maghrib masalahnya. Kalau nggak ada, oke. Sekarang cara pembuatan. Cara ngebuatnya, sawo cuci dengan air hangat. Ya. Micin yang bagus mereknya apa? Merek Angel kalau ada. Apa aja, bebas. Buah sawo kita cuci bersih dengan air hangat. Bijinya buang. Jadi yang kita ambil buahnya sama kulitnya. Kulit-kulitnya kita blender. Ya, jangan dikupas. Oke. Sama, kuncup bunga pun kita cuci air hangat. Kalau kamu pakai jantung pisang pun sama, cuci air hangat. Pokoknya semua dicuci dengan air hangat, semua bahan-bahan, ya. Kecuali telur. Kalau telur cuci dulu dengan air sabun kalau telur, ya. Kurma nggak usah dicuci. Kurma buang bijinya ya, awas. Anggap semua sudah kita cuci, kita bersihkan, ya, kita sterilkan, blender semua. Pakai air kelapa, juga pakai air cucian beras, juga bisa pakai susu. Ya, pokoknya semuanya wajib di blender. Mau susunya di blender, oke. Apalagi kalau susunya susu bubuk pakainya ya harus di blender juga. Kental manis pun sama harus di blender. Pokoknya semuanya harus di blender tanpa terkecuali ya. Nah, gula tetap terpisah. Diapain dulu? Direbus dulu dengan air 1 liter aja. Ya. Pokoknya nanti totalnya harus jadi 11 liter. Totalnya nanti. Air kelapa 5, air cucian beras 5, terus apa? Air gula 1. Susu dianggap nggak ada. Ya. Susu dianggap nggak 1 liter nggak. Kalaupun pakai cair, susu murni kita nggak dianggap ada ya. Nggak dianggap 1 liter maksud saya. Kenapa? Karena kan ketika pakai susu bubuk kan nggak di liter. Paham ya? Gitu. Boleh pakai bunga apa aja, yang penting masih kuncup, jangan yang sudah mekar. Ya.
Yang semakin gede bunganya semakin bagus. Habis itu blender semua, selesai blender semua, baru gabungkan semuanya, terakhir GRR-nya ya. Habis itu fermentasi sama, minimalnya 3 minggu. Yang bagus 3 bulan untuk booster. Ulangi, kalau ingin sempurna boosternya itu 3 bulan fermentasinya. Sejelek-jeleknya 3 minggu. Teknik fermentasi nggak usah diterangin, ya, sama standar sudah. Nah, fermentasi sudah, tinggal disaringkan. Nah, nanti kita punya cairan booster sebanyak 11 liter. Terus gimana cara aplikasinya? Aplikasinya per tangki itu 100 mili untuk tanaman apapun. 100 mili per tangki. Oke. Nah, kalau ada penambahan untuk khusus son, misalkan tadi ekstrak biji untuk tanaman alpukat, tambahan dari biji alpukat ya, itu 50 mili per tangki. Jadi nanti total jadi 150 kan. Booster biasanya 100, kalau untuk durian berarti ekstrak biji durian, kalau untuk alpukat berarti ekstrak biji alpukat. Teknik mengekstraknya begini. Misalkan ini alpukat teh, misalkan. Jadi alpukatnya cuci bersih, kemudian kita blender dengan air 3 liter, kalau bisa air matang ya. Habis itu kasih gula kurang lebih 1/4 kilo, kemudian GRR-nya 50 ml juga cukup. Fermentasikannya sama, 3 minggu juga. Paham ya? Ampasnya bisa dipakai enggak? Alah, ampasnya paling cuma segini. Ya. Buang aja, taburin aja ke tanaman. Oke, ulangi. Itu dosis untuk booster 100 mili per tangki. Mau teknik spray silahkan, mau dikocorkan silahkan, mau diinfuskan ke tanamannya silahkan. Untuk tanaman keras ya, tanaman besar silahkan aja. Pengalaman ayah, untuk tanaman apapun ya, misalkan entah di horti, entah cabai, entah tomat, awas hati-hati pemakaian booster, jangan sampai salah kaprah. Masuk booster untuk tanaman yang semusim seperti padi, jagung, kedelai, ataupun yang tidak semusim seperti cabai, terong, tomat, melon, buah-buahan ya. Itu aplikasinya lihat tanaman itu sendiri. Contoh, maksud saya begini. Ketika jenengan nanam padi, maka umur 50 hari booster baru boleh masuk. Satu. Contoh yang kedua, misalkan jenengan nanam, misalkan nih, nanam cabai, ya. Ketika umur sebulan jenengan aplikasikan booster, maka insya Allah cabainya jadi berbunga. Padahal pohonnya baru segini tingginya. Hati-hati. Jadi disesuaikan dengan fasenya masing-masing tanaman. Terkecuali untuk tanaman keras, ya, seperti buah-buahan, ya, buah-buahan, mangga, alpukat, rambutan, durian, misal, itu boleh kapan saja. Pengalaman ayah, biasanya aplikasi sekali 2 kali, paling banyak biasanya 2 kali, itu bisa berbunga di luar musim. Ya, paham ya? Aplikasi boleh dicampur pupuk nggak? Ya iya, monggo wae. Kayak bilang tadi di konser pun silakan ya. Tapi dengan pupuk generatif tentunya. Ya generatif lah, orang namanya booster untuk generatif, untuk pembungaan. Awas, jangan sekali-kali disemprotkan ke apa? Ke masa vegetatif. Nanti langsung berbunga, kan nggak lucu. Misal nih, aku pernah punya pengalaman. Ayah nyamai cabai, ya. Umur 21 hari, salah ngambil. Harusnya biotonik, aku yang masuk malah booster. Nggak sampai seminggu, tingginya baru 10 cm, udah keluar bunga. Kuntet lah akhirnya. Ya, hati-hati ya. Jadi aplikasi booster ini saat masuk masa generatif. Biasanya masa generatif itu separuh umur biasanya. Ya, oke, paham? Ya.
Jadi sekali lagi aplikasinya silakan mau dispraykan silakan, dikocorkan silakan, digabungkan dengan pupuk generatif juga monggo silakan ya. Mau diinfuskan silakan, monggo wae. Sekali lagi untuk tanaman semusim separuh umur kayak jagung, padi itu separuh umur ya. Kalau untuk tanaman yang apa namanya ya apa namanya itu berbuahnya tidak sekali habis kayak cabai, terong, timun, itu kan tidak sekali habis. Itu masuk pas separuh umur dia, habis itu aplikasi seminggu sekali. Boleh digabungkan dengan pupuk generatif, gitu ya. Kita pun lihat kondisi tanaman juga. Ketika dipandang, ternyata kurang, bisa dimajuin 5 hari sekali. Oh ternyata bagus, bisa 10 hari. Itu lihat kondisi tanaman masing-masing, ya. Paham ya? Jadi tidak mutlak harus seminggu, enggak, lihat kondisi tanaman masing-masing. Oke, ya. Karena tiap orang tentu kan nggak sama juga toh. Ya. Itu untuk booster. Bahan sudah, cara buat sudah, cara aplikasi sudah. Sekali lagi, nanti jenengan silakan bikin dulu. Kenapa? Semua itu kembali ke jam terbang. Semakin sering bikin, insya Allah akan semakin menjiwai. Akhirnya punya naluri, punya insting, insya Allah. Ya, jam terbang nanti ujung-ujungnya. Ya. Jangan kapokan kalau ingin berhasil. Oke. Ini baru nyoba sekali, wes selesai. Bubar jalan. Udah, sebentar itu dulu. Ini udah azan maghrib di sini. Untuk pembahasan booster, saya cukupkan sekian. Ya. Monggo praktekkan semuanya kalau memang betul-betul ingin hasilnya lebih bagus ya. Monggo usahakan ikutin pakem apa adanya biar hasilnya maksimum juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah nanti kita live lagi mungkin besok ya dengan materi yang berbeda tentunya. Rencananya besok kalau nggak ada halangan kita bahas bagaimana cara membuat Roma. Cara membuat Roma. Itu aja. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Silakan praktekkan, sudah bisa, hasilnya bagus, ajarkan sama yang lain, tetangga kita, saudara kita, siapapun di sini kita. Biar ilmu jenengan pun jadi barokah. Insya Allah ya. Kita jadi dulu. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.